Shalom teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini mari bersama-sama kita dengarkan satu cuplikan video yang menjadi ramai dibahas di ruang publik pada beberapa hari belakangan, yaitu pidato dari Bapak Presiden Donald Trump di sidang PBB pada beberapa hari yang lalu yang secara spesifik membahas perihal persekusi terhadap umat Kristen. Karena itu mari sama-sama kita dengarkan ya. Let us protect religious liberty, including for the most persecuted religion on the planet today. It's called Christianity. And let us safeguard our sovereignty and cherish qualities that have made each of our nations so special. Oke, jadi itu dia teman-teman ya. Lalu kemudian dalam narasinya Mas Permadi Arya menyampaikan bahwa di pidatonya di sidang PBB kemarin, Presiden AS Donald Trump mengatakan agama Kristen adalah agama yang paling dipersekusi di dunia ini. Seolah Mr. Trump tahu kondisi di Indonesia bahwa setiap bulannya ada gereja ditolak, ibadah minggu dibubarkan. Lalu kemudian Mas Permadi Arya juga dalam narasinya kembali melanjutkannya dengan mengatakan bahwa Mr. Trump mengajak seluruh pemimpin dunia untuk melindungi kebebasan beragama. Semoga Pak Prabowo mendengar ajakan tersebut. Lalu di bawah di sini CC Mas Wapres Gibran Raka Buming. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, tentu saja pidato dari Pak Presiden Donald Trump ini memantik beragam komentar, terutama kemudian setelah diposting oleh Mas Permadi Arya di sosial medianya, yang mana bahkan di sini sudah disukai lebih dari 44.000 pengguna media sosial ya, tepatnya itu 44.349, dan juga beragam komentar yang pada umumnya menarasikan dukungan perihal ajakan tersebut untuk menjaga kebebasan beragama. Tetapi yang menariknya adalah karena pada beberapa hari yang lalu itu kan kebetulan juga ya viral mengenai pidato dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, perihal ajakan ataupun dukungan untuk Palestina. Nah, menariknya teman-teman, tadi sebelum saya membuat konten ini, saya juga sempat mendengar satu penjelasan dari seseorang yang merupakan ketua sebuah organisasi, ya, ketua umum sebuah organisasi. Beliau pun juga menyampaikan perihal pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Baginya tidak apa-apa memberikan dukungan untuk Palestina, tetapi kita sebagai warga negara Indonesia, terutama para pemimpin bangsa ini, tidak boleh lupa perihal realita yang dialami oleh warga negara kita sendiri, terutama dalam konteks kebebasan beragama, beribadah. Karena satu hal yang kemudian tidak bisa diabaikan, sudah kesekian kali, bahkan beberapa minggu belakangan ini saja sudah ada pelarangan Holy Land ya, teman-teman mungkin sudah dengar ya, pelarangan Holy Land itu karena di situ kan mau dibangun sekolah teologi, gereja dan juga bukit doa. Lalu kemudian di tengah mereka sudah mendapatkan ataupun sudah mengantongi izin, ternyata ada penolakan dari sekelompok orang, dan kemudian karena ada penolakan maka bupati mengeluarkan SK penundaan. Sampai kapan kita belum tahu. Lalu kemudian juga pada beberapa hari yang lalu, tepatnya pada minggu kemarin itu ya, ada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan kegiatan peribadatan itu di GBI yang ada di salah satu kota di Tangerang ya teman-teman sekalian. Itu kemudian mereka didatangi oleh sekelompok orang, dan tuntutan dari beberapa orang itu adalah berniat untuk menghentikan ataupun melarang aktivitas peribadatan yang sedang berlangsung. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga ada lagi teman-teman perihal penolakan pendirian gereja. Jadi perihal intoleransi ataupun persekusi terhadap Kristen ini memang benar yang disampaikan oleh Donald Trump dalam pidatonya itu, meskipun ya beliau tidak menyoroti perihal satu negara, tetapi menyorotinya dengan menggunakan satu istilah dunia. Tapi menariknya dalam narasinya Mas Permadi Arya justru menyampaikan bahwa seolah-olah Pak Donald Trump ini mengetahui perihal kondisi yang terjadi di Indonesia hari-hari ini, karena setiap bulan ada aja gereja yang ditolak, ada aja ibadah Kristen yang dibubarkan. Nah, oleh karena itu berhubung juga Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto sudah ramai pidatonya mengenai dukungan untuk Palestina, bagi saya secara pribadi ya silakan aja memberikan dukungan ya kepada siapapun. Kalau tujuannya adalah demi memperjuangkan kemanusiaan, demi memperjuangkan kedamaian di muka bumi, demi memperjuangkan keadilan di muka bumi, tentu kita harus dukung ya hal-hal yang seperti itu. Harus kita support kawan-kawan Bapak Ibu sekalian. Karena dalam pidatonya itu seingat saya ya, Bapak Presiden Prabowo itu kan menyampaikannya teman-teman seperti begini ya. Kira-kira bahasa saya seperti inilah, bahwa Indonesia ini akan mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina.
Nah, memang pada akhirnya pidato itu kan memunculkan beragam reaksi ya. Ada yang kemudian mengkritisi, ngapain ada narasi mengakui Israel kalau mengakui Palestina, ya cukup saja mengakui Palestinanya. Nah, memang itulah namanya juga banyak orang yang sudah berpihak ya. Kan kita sudah tahu lah, mayoritas di bangsa kita ini kan dukungannya adalah untuk Palestina. Dan itu hal-hal yang sangat wajar saja menurut saya ya. Setiap orang kan, setiap pihak, setiap kelompok boleh saja ya menggunakan haknya memberikan dukungan kepada siapapun. Bagi saya silakan saja. Juga untuk saudara-saudara saya yang beragama Kristen yang pada dasarnya banyak yang mendukungnya adalah kepada Israel, juga silakan saja. Tapi satu hal yang paling penting di atas semuanya itu adalah mengenai bangsa kita sendiri. Sangat disayangkan bila kita menghabiskan tenaga, kekuatan, ya waktu untuk memberikan dukungan bagi bangsa lain, tapi mengabaikan dengan yang terjadi di bangsa kita sendiri. Tapi teman-teman, ada satu hal yang menarik ya. Tadi sebelumnya sekitar beberapa 1 atau 2 jam yang lalu ya, saya ada buka HP lalu kemudian scroll ya di sosial media, tiba-tiba muncul satu caption ya, satu tulisan itu yang menyampaikan bahwa kalau dukungan untuk saudara-saudara yang ada di Palestina di sana didasarkan pada asas kemanusiaan, mengapa tidak menolong saudara-saudara kita yang pengemis yang ada di bangsa ini, yang tidak punya pekerjaan, yang butuh dana, dan yang butuh kebutuhan, yang butuh hal-hal yang sangat mendesak. Kenapa tidak ditolong? Kan asasnya asas kemanusiaan. Itu menarik juga kawan-kawan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bicara mengenai kemanusiaan, apakah kepedulian terhadap kemanusiaan ini semata-mata hanya tertuju kepada yang di sana, yang jauh, atau harusnya juga kepada mereka yang ada di sekeliling kita sendiri? Nah, ini tergantung teman-teman yang melihatnya bagaimana, setuju atau tidak. Tapi itu tadi saya pikir ini menarik sekali, karena seperti yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, bahwa tidak dapat diabaikan pula, masih banyak PR pemerintah kita untuk bangsa ini. Masih banyak PR ya Pak Prabowo, Pak Gibran, dan semua jajarannya untuk membenahi hal-hal yang tidak adil di bangsa ini. Salah satu yang sangat urgent ini adalah perihal kebebasan beragama, perihal kebebasan beribadah, yang mana hal itu sudah diamanatkan oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 itu secara tegas, jelas menyampaikan perihal beragama, beribadah itu adalah hak yang melekat pada tiap-tiap individu warga negara Indonesia. Dan karena itu adalah sebuah hak, seharusnya itu dijaga, dipastikan aman nyaman penggunaannya. Tidak boleh ada yang mempersekusi. Bila mana ada yang mempersekusi, tentu itu secara jelas menentang amanat konstitusi. Dan kalau menentang amanat konstitusi, jelas ini adalah pelanggaran hak. Kalau kemudian itu disebut sebagai pelanggaran hak, tentu ini kan melanggar hukum. Maka langkah berikutnya, pelakunya harus diproses hukum. Tapi tidak jarang kita lihat di bangsa ini, manakala ada terjadi hal-hal seperti demikian, ya biasanya minta maaf, ya minta jangan dituntut, minta dibebaskan kalau sudah ada proses hukum. Ya inilah yang terjadi di bangsa kita ini. Dan ini merupakan PR, bagaimana hukum keadilan itu ditegakkan setegak-tegaknya, sebaik-baiknya, dan juga seadil-adilnya.